Halo, selamat pagi. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Ruang Publik KBR edisi Rabu 28 September 2022. Dan acara pagi hari ini dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Kita mengangkat tema kusta dan disabilitas identik dengan kemiskinan. Benarkah? Baik, saudara, di Indonesia penemuan kasus baru kusta cenderung stagnan dalam 10 tahun terakhir ini, yakni sekitar angka 16.000 sampai 18.000 orang. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus kusta tertinggi ketiga di dunia setelah India dan juga Brazil. Saat ini, data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 24 Januari 2022 mencatat bahwa jumlah kasus kusta terdaftar sebesar 13.487 kasus dengan penemuan kasus baru sebanyak 7.146 kasus. Di tahun 2021 yang lalu tercatat ada sebanyak 6 provinsi dan 101 kabupaten kota yang belum mencapai eliminasi kusta. Hal ini mengindikasikan adanya keterlambatan penemuan dan penanganan kusta, serta ketidaktahuan masyarakat tentang tanda kusta serta stigma terhadap penyakit tersebut, membuat kesadaran untuk memeriksakan diri orang dengan gejala kusta menjadi rendah. Nah, ini berakibat penularan kusta terus terjadi dan kasus disabilitas kusta menjadi tinggi. Dikutip dari laporan catatan akhir tahun formasi disabilitas, dalam banyak cerita pengalaman OYPMK atau orang yang pernah mengalami kusta berinteraksi dengan orang banyak, pengabaian sering dihadapi dengan berat hati dan banyak pihak pengabai pemisahan ruang penghidupan antara orang yang sedang mengalami atau pernah mengalami kusta dengan orang yang tidak mengalami kusta menjadi tindakan yang dinilai sudah seharusnya. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa permasalahan psikologis, sosial hingga ekonomi pada orang yang pernah mengalami kusta masih menjadi masalah yang kompleks. Terpenjara dalam kurungan ketidakpercayaan diri juga membuat mereka sulit untuk kembali ke masyarakat. Pengabaian dan pemisahan ruang penghidupan menjadi sekat yang semakin tinggi untuk OYPMK dan disabilitas mencapai taraf hidup yang inklusif dan lingkungan inklusif hanya akan menjadi impian belaka. Lalu, bagaimana upaya pembangunan inklusi disabilitas dan OYPMK serta gambaran kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat saat ini? Benarkah kusta identik dengan kemiskinan? Upaya apa yang dilakukan oleh berbagai lembaga dalam pemenuhan hak ekonomi dan seperti apa tantangan yang dihadapi? Pagi hari ini kita akan membahas lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR, Suara untuk Indonesia Bebas dari Kusta atau SUKA, yang bisa juga Anda simak di 105 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, dan juga bagi Anda yang berada di Jakarta, dapat mendengarkan di 104,2 MS3 FM, atau live streaming via website kbr.id, dan juga dapat disaksikan lewat YouTube Berita KBR. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Bisa juga WhatsApp kami atau SMS di nomor 0812 118 8181. Dan juga kami mengingatkan bagi pendengar dapat memberikan komentar melalui live chat YouTube kami Berita KBR. Juga bisa mention di Instagram @kbr.id. Jangan lupa untuk memberikan tagar Ruang Publik KBR dan juga tagar Suara untuk Indonesia Bebas dari Kusta. Kami juga mengajak teman-teman disabilitas dan OYPMK untuk turut menyimak dan memberikan komentar di talk show pada pagi hari ini. Baik, pendengar, pagi hari ini kita sudah bersama dua narasumber kita yang sudah bergabung via Zoom.
karena ini masih kondisi-kondisi pandemi, jadi kita belum bisa tatap muka ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Sunarman Sukamto, AMD, selaku tenaga ahli Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden KSP. Selamat pagi Pak Sunarman Sukamto. Ya, selamat pagi Mbak Deborah. Ya, saya bisa sapa dengan siapa nih Pak? Pak Maman saja. Pak Maman ya, baik. Apa kabarnya gimana hari ini? Apa kabarnya Pak? Sehat? Sukacita? Kabar baik, kabar sehat. Kabar baik ya Pak, karena cuaca juga baik hari ini, jadi mood juga semakin baik, ikut-ikutan baik ya Pak. Siap. Baik, Amin. selanjutnya kita akan menyapa narasumber yang kedua, ada Ibu Dwi Rahayuningsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Selamat pagi Ibu Dwi. Selamat pagi Mbak Deborah. Ya, gimana kabarnya Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah sehat baik, terima kasih. Ya, sehat baik semuanya. Salam sehat. Dan juga langsung saja kita mau ngobrol dengan pertama Pak Maman. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu nih Pak tentang KSP. Orang-orang kan bisa asumsinya banyak ya, KSP itu singkatan apa sih sebenarnya dan juga tugasnya seperti apa? Boleh dijelaskan Pak, silakan. Ya, baik Mbak Deborah dan semua pendengar. KSP, kalau di kampung-kampung KSP itu koperasi simpan pinjam. Tapi KSP tadi disampaikan Mbak Deborah itu kantor staf presiden. Jadi sesuai dengan Perpres 3 tahun 2019, kantor staf presiden diberi mandat untuk memberikan dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam pengendalian program prioritas nasional, pengelolaan isu strategis dan komunikasi publik. Dan saya tergabung dalam Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden, bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, HAM, Papua dan kawasan timur Indonesia, serta anti korupsi dan reformasi birokrasi. Dan saya menjadi penanggung jawab HAM dan disabilitas. Itu Mbak Deborah. Iya, baik Pak Maman. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya tentang KSP itu apa. Jadi kita nggak ada miskonsepsi tentang KSP yang tempat Pak Maman bekerja saat ini. Baik, seperti sudah kita singgung pada pembukaan tadi Pak Maman, di Indonesia penemuan kasus baru untuk kusta ini kan masih besar, sebanyak 7.146 ya, menurut data. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggapi hal ini, Pak? Ya, kita akui memang 10 tahun terakhir stagnan ya. Artinya juga Indonesia masih tetap ranking 3 dunia. Angka penemuan kusta atau kasus aktif kusta. Dan upaya-upaya pemerintah memang selama ini masih dominan upaya kesehatan. Belum ada upaya yang lintas secara intensif dan kolaboratif lintas kementerian lembaga dan daerah gitu, untuk mengatasi, karena sebetulnya kusta ini kan bukan hanya isu kesehatan tapi juga isu yang sebagaimana judul kita, dialog kita pagi hari ini itu kan juga identik dengan kemiskinan, dan kemiskinan itu kan juga multidimensi. Dia hanya bukan isu kesehatan atau isu sosial tapi juga ada unsur ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Nah, saat ini memang ada upaya bersama, ada kesadaran bersama bahwa isu kusta harus didekati dengan multidimensi, kerjasama kolaborasi lintas sektor, lintas kementerian lembaga dan pemerintah daerah, termasuk melibatkan teman-teman disabilitas dan teman-teman dari OYPMK, orang yang sedang dan pernah mengalami kusta itu sendiri. Karena teman-teman inilah yang akan menjadi agen-agen perubahan-perubahan tadi supaya kusta tidak identik dengan kemiskinan. Jadi saat ini sedang dibahas atau sedang proses ini pemetaan atau roadmap peta jalan bagaimana bukan hanya eliminasi tapi juga eradikasi kusta di Indonesia, baik dari aspek kesehatannya maupun aspek non kesehatannya. Begitu Mbak Deborah sementara. Ya, baik Pak. Kalau Kedeputian 5 ini pada isu kusta dan disabilitas tadi sudah diceritakan peran-peran yang dilakukan ya Pak ya? Dari Kedeputian 5 ini.
Ya, Mbak Deborah dan pemirsa, jadi saya kan tadi PJ untuk HAM dan disabilitas. Dan ragam disabilitas itu ada yang karena kusta, dan itu jelas disebut di undang-undang, sehingga penanganan perjalanan disabilitas yang diakibatkan karena kusta itu juga menjadi bagian yang memang selama ini pengarus utamaannya itu belum betul-betul mengarus utama gitu. Jadi masih agak-agak di pinggiran gitu, agak-agak terlupakan. Sehingga ini momentum kesadaran bersama, mumpung Bapak Presiden menyatakan bahwa menegaskan paradigma negara, pendekatan negara kepada penyandang disabilitas itu paradigma HAM, bukan lagi paradigma charity based atau belas kasihan. Itulah mengapa isu HAM itu dilekatkan dengan isu disabilitas dilekatkan dengan isu HAM, HAM dan disabilitas gitu. Nanti Mbak Dwi bisa menceritakan lebih jauh tentang bagaimana kebijakan dan rencana-rencana nasional dan daerahnya, tetapi Kedutaan 5 memang diberi mandat untuk memastikan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM penyandang disabilitas, termasuk kawan-kawan yang terdampak kusta, untuk menjadi bagian dari semua proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan dan inklusif disabilitas, termasuk disabilitas karena kusta. Jadi itu peran kantor staf presiden, Pak, memonitor semuanya, memastikan tadi yang saya sampaikan di awal, kantor staf presiden memang diberi mandat untuk membantu presiden dan wakil presiden untuk pengendalian program prioritas, pengelolaan isu strategis, dan komunikasi publik, termasuk sub bagiannya adalah HAM dan disabilitas, dan bagian dari disabilitas adalah disabilitas karena kusta. Baik, Pak. Nah, kalau dari Kedeputian 5 ini sudah mengadakan kerjasama multisektor belum sih, Pak, untuk terkait penanganan kusta di Indonesia? Ya, sebagaimana peran kantor staf presiden itu kan memberi dukungan ya, artinya memang kantor staf presiden bukan lembaga yang sektoral, yang bekerja pada sektor tertentu ya, tetapi tadi bagaimana terjadi sinergi atau kolaborasi lintas bidang, lintas sektor, lintas kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Karena pendekatan-pendekatan human right itu kan pendekatan multidimensi, dan kantor staf presiden itu mendorong adanya inklusi kusta dalam setiap proses perencanaan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi pembangunan dan inklusif disabilitas. Jangan lupakan kusta gitu. Nah, beberapa kegiatan sudah kita dorong juga, termasuk dokumen-dokumen negara, termasuk tadi bagaimana upaya Kementerian Kesehatan sebagai leading sektor isu kusta itu meningkatkan, karena sudah dilakukan sebetulnya, meningkatkan upaya-upaya eliminasi dan eradikasi kusta, bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi juga dari sisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Baik. Itu, Mbak. Baik, sekarang kita beralih ke Bu Dwi, kita mau berbicara data nih ya Bu Dwi ya. Seperti apa sih data terbaru tentang kemiskinan khususnya untuk penyandang disabilitas dan juga orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK? Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Deborah. Semoga suara saya terdengar Ya, dengan baik terdengar. ya. Baik, Aman. jadi kalau misalnya kita bicara tentang disabilitas Mbak Deborah ya, untuk disabilitas kusta sendiri memang belum banyak data yang spesifik menggambarkan kusta ya Mbak ya, karena di dalam sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 2016 juga pengkategorian ragam disabilitas itu terbaginya kan ada fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda. Sehingga pemerintah umumnya ketika melakukan pendataan tentang disabilitas kategoriannya juga seperti ini. Jadi untuk orang yang mengalami kusta itu kategorinya masuk ke penyandang disabilitas fisik. Mungkin ini sedikit disclaimer ya Mbak ya sebelum saya menjelaskan tentang kemiskinan disabilitas.
Kemudian untuk penyandang disabilitas sendiri ini di 2021 ya Mbak ya, secara keseluruhan agregatnya penyandang disabilitas kategori sedang sampai dengan berat itu ada sekitar 6,2 juta. Sedangkan untuk penyandang disabilitas fisik ini ada di 3,3 juta di tahun 2021. Kemudian untuk tingkat kemiskinan sendiri ini memang masih lebih tinggi Mbak ya dibandingkan yang bukan disabilitas. Secara nasional tingkat kemiskinan kita ini di angka 10,14%. Kemiskinan untuk penyandang disabilitas ini terutama untuk yang penyandang disabilitas fisik di mana orang dengan penyakit kusta juga masuk di dalamnya ada di angka 15,26%. Jadi memang tingkat kemiskinan penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas kusta itu memang masih relatif lebih tinggi dibandingkan Baik. yang bukan disabilitas. Baik, Mbak Dwi, kita harus tahan dulu karena kita akan jeda. Nanti setelah jeda kita akan lanjut lagi obrolan ini. Saudara, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa hari ini ada 5 orang yang beruntung jika bertanya ya melalui live YouTube kami ataupun telepon maupun WhatsApp, dan akan berkesempatan mendapat e-wallet sebesar Rp100.000 bagi 5 orang yang terpilih. Ruang Publik KBR akan kembali lagi setelah jeda.